Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita bahas tentang kasus bank di NTB Syariah, yaitu transaksi janggal diduga tidak terdeteksi audit internal. Transaksi dugaan penggelapan dana nasabah Bank NTB Syariah sebesar 11,9 miliar dilakukan dengan rapi. Dari hasil penyidikan sementara, sejumlah transaksi janggal tidak terjangkau sistem audit internal. Tidak heran, modus ini berlangsung selama 8 tahun. Makanya, auditornya juga kita periksa bagaimana uang sebanyak ini bisa tidak kelihatan. Ujar Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol 1 Gusti Putu Gede Ikawana pada Rabu 22 September. Saksi dari auditor internal Bank NTB Syariah sudah diperiksa. Kejanggalan transaksi ini baru ditemukan pada tahun 2020 lalu. Padahal pembobolan ini diduga terjadi sejak tahun 2012. Hasil dari internalnya bersih, tidak ketahuan saat itu. Imbuhnya, kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan tindak pidana perbankan. Modus yang ditemukan antara lain, transaksi perbankan nasabah dialihkan ke rekening pribadi. Modus ini dipakai selama 8 tahun. Terlapornya oknum pegawai dengan jabatan penyelia pelayanan non-tunai berinisial PS yang menjadi terlapor dalam kasus ini. Polda NTB juga sedang mengembangkan keterlibatan orang lain. Terlapor PS merupakan penyelia yang membawahi pegawai. Sebanyak 18 saksi sudah dimintai keterangannya di tahap penyelidikan. Saksi-saksi ini akan dipanggil lagi untuk diperiksa di tahap penyidikan. Hasil sementara ditemukan pembobolan transaksi dari 440 nasabah sepanjang 8 tahun. Pembobolan ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi nasabah ke 3 rekening pribadi yang dijadikan penampung. Transaksi yang dibobol ini antara lain transfer antar rekening serta setor tunai. Transaksi itu baru akan diproses setelah nasabah komplain. Tindak lanjut komplain ini dengan mengambilkan dana dari transaksi nasabah. Dari kejadian ini memberikan catatan, yaitu dalam pasal 1 angka 1 UU 10 tahun 1098 terkait perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus di bank ini terjadi beberapa resiko. Yaitu yang pertama ada resiko hukum, yang kedua ada resiko operasional,